Hello students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me Miss Vidalia. Selamat datang kembali di pembelajaran hari ini di kelas bahasa Inggris wajib dengan Miss Vidalia. Actually, today is the 12th meeting for the social science class. Hari ini adalah pertemuan ke-12 kita untuk kelas 12 IPS 2 dan 12 IPS 3. Alright, so today actually the last material for this semester. Hari ini kita mempelajari materi terakhir untuk semester ini. So we're gonna discuss more about material that we have discussed last meeting. Hari ini kita lanjutkan membahas materi yang minggu lalu sudah kita mulai. Anyone still remember what we have discussed last meeting? Ada yang masih ingat tentang apa yang kita bahas minggu lalu? Yes, we have discussed about caption text. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang caption text atau text caption. Yaitu kalau dalam bahasa Indonesia we call it teks penyerta gambar. So, kalau sudah tahu di sini teks penyerta gambar, berarti caption ini terdiri dari dua hal, yaitu teks dan juga gambar. Alright, so what is caption text? Apa itu sebenarnya caption text? Minggu lalu sudah kita bahas detailnya apa itu caption text, social functionnya apa, bagian-bagiannya apa, and so on and so forth. Miss juga, I have given you the example of caption text and also the various kinds of caption text. Miss juga sudah kasih minggu lalu jenis-jenis dari caption text, kemudian juga contohnya sekalian. Oke, kita ulang sedikit saja ya, kita ulik sedikit supaya mengingat kembali apa itu caption text dan juga jenis-jenisnya. Right? So caption text, this is example of caption text. Captions are sentences that describe an illustration or photograph. Caption itu adalah kalimat-kalimat katanya. So, kalimat-kalimat yang menggambarkan ilustrasi atau foto. Jadi, ada foto atau gambar, bukan hanya gambar atau foto ya, bisa video, bisa tabel, bisa grafik, dan so on so forth. Kemudian digambarkan dengan sentences atau kata-kata atau kalimat-kalimat. Jadi ada gambar, ada grafik, ada video, and then disertai dengan penjelasannya. Bisa berbentuk kata-kata, juga bisa berbentuk sentences atau kalimat. Captions usually appear underneath the picture. Caption biasanya berada di bawah gambar katanya. Jadi ada gambarnya di sini, ada captionnya di bawah. But sometimes they are above or not out to the side. Tapi bisa juga kadang-kadang berada di atas gambar atau di sebelah gambar. So, it's not always the caption appear underneath the picture. Jadi tidak selamanya caption itu berada di bawah gambar atau kata-katanya itu di bawah gambar. You can put the sentences or caption above the picture or to the side of picture. Jadi bisa diletakkan di atas gambarnya atau di sebelah gambarnya. So, yang penting dalam caption itu harus ada picture, graph, table, video, and also the sentences. Ada gambar, video, grafik atau tabel, kemudian disertai dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk menggambarkan isi dari gambar-gambar tersebut. Right? So, as we have discussed last meeting, there are various kinds of caption. Seperti yang kita bahas minggu lalu, pertemuan yang lalu, ada berbagai jenis dari caption. Kita cek satu-satu ya. Miss mengingatkan kembali saja. The first kind of caption is called identification bar caption. Jadi jenis yang pertama disebut dengan identification bar caption. This is the example. Okay. So sebenarnya identification bar caption ini adalah caption yang menyebutkan siapa yang ada di caption. Cukup itu saja. Okay. So ada gambar di sini, gambar seseorang. Nah, di bawahnya ada kalimat atau captionnya.
Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in front of Taj Mahal in Agra. Jadi hanya menyebutkan siapa yang ada di gambarnya. That's what we call identification bar caption. Itulah yang disebut dengan identification bar caption. Right? The second kind of caption, jenis caption yang kedua, right? Namanya adalah cut line caption. So this is the example of cut line caption. Nah, cut line caption ini tidak hanya menyebutkan siapa yang ada di dalam gambarnya, tapi juga menyebutkan apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang terjadi di gambar tersebut. Jadi lebih detail daripada identification bar caption yang tadi. Contohnya ini ada gambar bapak kemudian sedang mendorong gerobak dengan jerigen-jerigen di sini ya. Nah, kalimatnya yang dibawa untuk menggambarkan gambar di atas, water vendor Sumara, penjual air Sumara, namanya Sumara, 70, umurnya 70, pushes a cart carrying jerrycans of water, mendorong sebuah gerobak atau kereta yang membawa jerigen air in the Penjaringan area in North Jakarta in this file photo, di area Penjaringan Jakarta Utara di foto ini. Jadi cut line caption lebih detail daripada identification bar caption yang ini. Jadi di sini sebutkan siapa yang ada di foto dan apa yang sedang dia lakukan. Alright, that's the second kind of caption. Itu adalah jenis keduanya. The third kind of caption is called summary caption. Jenis yang ketiga disebut dengan summary caption. Nah, summary caption ini lebih detail lagi daripada cut line caption. Nah, summary caption ini biasanya ditemukan di newspaper atau koran. Nah, yang namanya summary caption ini lebih detail dan biasanya ditemukan di newspaper atau koran. Oke, apa yang ada di summary caption itu lengkap. Apa yang terjadi atau what dalam bahasa Inggrisnya, kemudian where, di mana terjadinya gambar ini, and then when, kapan terjadinya, why, kenapa terjadi, and how, bagaimana terjadi. Jadi lengkap di sini. Penjelasan dari gambar di atas. Kita cek ya. Indian workers scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018. Hundreds of blah blah blah. Okay. Nah, di sini sebutkan apa yang terjadi. Nah, ada Indian workers scrub a sewer, katanya cleaning machine. Ada seorang pekerja India yang scrub mesinnya, yang sedang mengelap mesinnya. Kemudian itu what, ya? Apa? Kemudian di mana? Di sini adalah di New Delhi. Adalah kota dari India ya. And then when, kapan terjadinya? November 19, 2018. 19 November 2018. Kemudian why? Mengapa dia mengelap ini? Katanya before its unveiling during an event. Katanya sebelum ada event to celebrate World Toilet Day, untuk selebrasi atau celebrate hari toilet dunia. Jadi itu dia. How? Bagaimana dia celebrate tadi? Dengan scrub a sewer machine, a cleaning machine, dengan mengelap mesinnya ini. So, harus menjawab 5 pertanyaan itu. Jadi, it should be detail. So, in summary caption, it should be detail. Harus detail. Harus menjawab 5W 1H. What, when, where, who, why, and how. Jadi apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Okay? Mas ingat ya, itu you can find summary caption in newspaper. Dan biasanya summary caption ini ditemukan di newspaper atau koran. Next kind of caption, jenis lain dari caption disebut dengan quote caption. Nah, quote caption ini usually it can be found in various occasion or in various platform, but actually you can find it in Instagram or in Facebook. Jadi biasanya banyak orang yang mempost quote caption ini di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Quote itu adalah
quote itu adalah kutipan-kutipan dari orang-orang bijak dan sebagainya. So like this example, I demolish my bridges behind me, then there is no choice but to move forward. Okay. Yang artinya saya menghancurkan, I demolish my bridges behind me. Jembatan di belakang saya, then there is no choice, tidak ada pilihan lain but to move forward, melainkan hanya untuk berjalan ke depan. Jadi artinya yang ditulis oleh Fridtjof Nansen katanya, yang artinya quotation ini atau kutipan ini artinya dia melupakan masa lalu dan kemudian lanjut ke masa depan dan semangat untuk masa depan. Okay. So quote caption, ingat tadi itu tidak hanya terletak di bawah kata-katanya, bisa juga di samping, bisa juga di atas, seperti quote caption ini. Okay, so let's go to our focus. So there are some various kinds of caption. Dari berbagai tadi macam dari caption itu, we focus only to one kind of caption yang disebut dengan summary caption. Jadi kita tidak mempelajari semua jenis-jenis captionnya, kita hanya fokus kepada summary caption saja. Masih ingat ya summary caption tadi? Caption yang biasa kita temui in newspaper atau di koran yang memuat 5W1H seperti berikut. Oke, apa itu 5W1H? Ini dia. Yang pertama itu what, apa atau siapa, what atau who, apa atau siapa yang terlibat dalam peristiwa di dalam gambar. Oke. Nah, apa dan siapa yang terlibat di dalam peristiwa dalam gambar. Jadi disebutkan supaya itu adalah penjelasan pertama yang ada di captionnya. Next, what, kalau tadi who ya, ini what, apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi, jadi inti dari caption itu apa. And then when, kapan peristiwa terjadi, harus disebutkan kapan peristiwanya terjadi. Where, di mana peristiwa terjadi juga harus dijelaskan di dalam caption, summary caption tersebut. Why, mengapa peristiwa terjadi. Seperti layaknya news atau berita, sebutkan juga mengapa peristiwa terjadi. And hanya, yaitu how, bagaimana peristiwa itu terjadi. So this all aspects should be included in summary caption. Jadi semua hal ini 5W1H ini harus dimasukkan ke dalam caption atau summary caption tersebut. Jadi seperti quote caption bukan ya, tapi hanya untuk summary caption saja. Kita cek satu persatu contohnya. The first example. This is the last meeting's example. Inilah contoh yang Miss kasih pada pertemuan yang lampau. Oke, ini kita lihat ada gambar race ya, boat race, lomba dayung ya. Nah, di sini generic structures-nya kita cek. Strukturnya, struktur umum dari text caption atau summary caption itu apa saja. Generic structure-nya hanya ada 3. Yang pertama adalah title atau judul. Nah, biasanya dicetak tebal di sini. Oke, ada title-nya, judulnya. Yang kedua adalah konten. Konten itu adalah isi. Jadi semua hal ini dari titiknya si title tadi itu disebut dengan konten atau isi dari captionnya. Generic structure yang ketiga atau part ketiga, bagian ketiga dari summary caption disebut dengan source. Source ini adalah sumber. Nah, foto ini bersumber dari mana? Nah, di sini adalah Omegle 1 ya. Hanya ada 3 ya generic structure dari caption atau summary caption tersebut. Ada title, ada content, ada source. Oke. Nah, di content ini harus mencakup 5W1H like I said before yang sudah Miss sampaikan tadi. Nah, kita cek satu-satu. Baca dulu ya. Fair race atau lomba yang fair, lomba yang adil. Rivals, regardless of who are winners or loser, friends or foes, greet each other after finishing the race. Lawan, walaupun mereka menang, ada yang menang dan ada yang kalah, winners or loser, friends or foes, teman atau musuh, greet each other, saling menyapa. Nah, greet ini menyapa ya, saling menyapa after finishing the race, setelah
menyelesaikan perlombaan. Jadi setelah perlombaan ternyata mereka saling menyapa di sini. On Singmun River Channel, Shatin, Hong Kong. Di Sungai Singmun, Shatin, Hong Kong. During, selama Duanwu Festival, selama Festival Duanwu on June 12, 2017, pada tanggal 12 Juni 2017. Spectators witness the sportsmanship of their team from afar. Spectator itu adalah audience ya. Penonton witness, menyaksikan the sportsmanship apa namanya itu? Sportsmanship dari kedua tim itu dari kejauhan. Jadi sportsmanship itu dalam bahasa Indonesianya adalah sportivitas. Jadi kenapa disebut dengan sportivitas? Mereka walaupun ada yang kalah atau menang, setelah after finishing the race, setelah selesai race-nya, mereka tetap greeting each other. Nah, ini greet each other, saling menyapa. Oke. Itu adalah gambarnya, kemudian penjelasannya. Ternyata di penjelasannya mereka setelah race, walaupun ada yang menang dan ada kalah, tetap saling menyapa. Di mana letaknya? Di mana kejadian ini terjadi? Di Singmun River, Shatin, Hong Kong. Kapan terjadi? Selama Duanwu Festival, tanggal berapa? 12 Juni 2017. Oke. Kita cek 5W1H-nya. Apa yang terjadi? Ada fair race atau pertandingan yang fair. Jadi tidak ada keributan gitu ya. Who? Siapa yang terlibat di sini? Adalah rivals. Rivals itu maksudnya lawan. Bukan lawannya bagaimana ya, tapi adalah race team, antara race teams. Tim-tim yang ikuti lomba ini. When? Kapan? Nah, ada nggak di sini? Ada June 12, 2017 ada di sini ya. And then where? Di mana? Ada nggak disebutkan di sini tadi? Ada ya. Singmun River Channel, Shatin, Hong Kong. And then why? Mengapa? Mengapa terjadi ini? To express race team sportsmanship of the team from afar. Untuk mengungkapkan sportivitas mereka. Jadi mengapa mereka bersalaman ini? Untuk menunjukkan sportsmanship mereka, sportivitasnya. How? Bagaimana? Bagaimana mereka menunjukkan sportivitasnya? Greet each other after finishing the race. Di sini kita bisa lihat ya. Rivals, regardless of who are winners or loser, friends or foes, greet each other, katanya, saling menyapa. Jadi bagaimana dia menunjukkan itu saling menyapa. Okay. That's what example of summary caption. Harus melikupi semua ini ya, 5W1H. What, who, when, where, why, and how. Ingat, generic structure hanya ada 3, title, content, and source. Khusus untuk summary caption. Okay. Next, another example of summary caption. Miss kasih satu contoh lagi untuk summary captionnya. Oke, nah di sini ada gambar 2 orang. Kita cek siapa mereka ya. Sedang memegang trofi. Nah, kita baca. Winning duo, duo pemenang. Indonesia's Kevin Sanjaya Sukamulyo left and Marcus Fernaldi Gideon. Jadi Indonesia's Kevin Sanjaya Sukamulyo left yang sebelah kiri ini ya, Kevin Sanjaya, and Marcus Fernaldi Gideon yang ini berarti pose on the podium, sedang berpose di podium with their trophies, dengan trofi mereka. Nah, ini dia sedang megang trofi. After beating Denmark, setelah mengalahkan Denmark, Mathias Bu and Karsten Mogensen. Jadi setelah mengalahkan lawannya dari Denmark yang bernama Mathias Bu and Karsten Mogensen during the men's double final, selama final ganda putra at the All England Open Badminton Championship di apa namanya itu di championship All England. All England ini adalah apa namanya itu level tertinggi dari championship untuk badminton ya, in Birmingham, England on Sunday. Nah, di mana diadakan All England ini? Di Birmingham, kota Birmingham di England, di Inggris. Kapan? Pada hari Sunday, pada hari Minggu. Okay. Nah, this is example of summary caption. Kita lihat ya,
Ingat tadi ya, ada 3 generic structures-nya. Yang pertama ada title. Apa title-nya di sini? Nah, ini dia ya, winning duo yang sudah dicetak tebal. Kemudian ada yang content nomor 2-nya. Content itu adalah isi. So, all of this is called content. Semuanya kata-kata ini di luar title disebut dengan content. Yang ketiga, number 3 is called source. Sumbernya di mana nih? Di bawah gambarnya ada courtesy of PBSI, Persatuan Badminton atau Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, di sini ada nih sumbernya. Jadi tidak harus di sini diletakkan, boleh juga di bawah gambarnya. Oke. Kemudian seperti yang contoh yang sebelumnya, the contents of summary caption should include 5W and 1H. Harus mencakup 5W 1H. Nah, kita cek ya satu persatu. C. Ini yang Miss bilang tadi, ada title, source-nya yang ini, kemudian kontennya yang seluruh ini. Kita cek 5W 1H-nya. What? Apa yang terjadi? What? Apa? Apa yang terjadi yaitu winning duo pose on the podium. Apa yang terjadi di gambar ini adalah winning duo atau duo pemenang sedang pose di podium. Ini dia ya. Kemudian who? Siapa yang dua ini? Ini adalah Kevin Sanjaya Sukamulyo and Marcus Fernaldi Gideon. Di dalam sini juga ada disebutkan Kevin Sanjaya Sukamulyo left di sebelah kiri and Marcus Fernaldi Gideon di sebelah sini. Okay. And then W yang ketiga, when, kapan? Kapan? Ada di sini ya, on Sunday, pada hari Minggu. Atau kalau mau lebih lengkapnya, during the men's double final at the All England Open Badminton Championship. Selama pertandingan final ganda putra di All England Open Badminton Championship. Boleh juga. Atau cukup dengan Sunday saja juga boleh. And then, fourth W, W yang keempat, where, di mana? Tentu saja di Birmingham, England. Jadi pertandingan ini atau gambar ini diambil di Birmingham, England, di kota Birmingham. And then why? W yang kelima itu why, mengapa? Mengapa mereka pose di sini? Tentu saja winning the All England Open Badminton Championship, karena mereka memenangkan All England Badminton Championship. And then yang terakhir ada H, 5W 1H yang hanya bagaimana mereka menyebutkan winning duo ini dengan pose on the podium, dengan berpose di podium tersebut. Jadi lengkaplah 5W 1H on this summary caption yang ada di content summary caption ini. Okay. Jadi itu ya, two examples of summary caption. Itu adalah 2 contoh dari summary caption. Mungkin kalian selama ini sudah pernah lihat juga di koran, kemudian bisa juga di magazine, di majalah. Pokoknya yang contoh-contoh seperti ini yang kalian temukan di koran atau magazine seperti ini, itulah yang kita sebut dengan summary caption. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kalian harus juga memahami bahwa caption-caption itu banyak juga. Ada quote caption, ada summary caption yang tadi, ada cut line caption, ada juga identification bar caption. Namun in this semester we only focus on summary caption. Semester ini kita hanya fokusnya kepada summary caption. Okay, I think that's all. Let's do task 1 to check your understanding. Miss akan cek pemahaman kalian mengenai summary caption ini by giving you a task 1 in Google Form page. Nanti akan Miss kasih get the link. Please get the link in your Kaizala and WhatsApp group. Nanti Miss akan kasih linknya. Silahkan dikerjakan task 1-nya in Google Form. Ingat, kita ujian semester nanti juga menggunakan Google Form. Jadi harus wajib kerjakan task 1 ini supaya nanti selain mengerjakan task 1, you can also make it yourself adjust to Google Form to make it easier for you to do our final task in a final semester task in next month, I think. Jadi silakan dikerjakan task 1-nya supaya kalian lebih membiasakan menggunakan Google Form sehingga nanti pas ujiannya lebih mudah lagi, okay? Yeah, I think that's all for today. Thank you for joining in my class, in English class. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.